Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui sarapan rohani pagi dalam Linggian Abian Base. Hari ini Jumat 29 Januari 2021. Sebelum kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita, mari kita melandasi dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami dalam istirahat kami. Pada pagi yang indah ini, kami boleh bangun menikmati hari-Mu yang baru. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami rindu untuk melandasi segala sesuatunya dengan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya, biarlah Tuhan kiranya memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan pemberitaan firman-Mu kami patahkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Daniel 12 ayat 2 berkata, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang kedua, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang menjadi tema renungan kita yaitu hidup kekal bersama Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pekerja melakukan tugasnya dengan tekun dan mendapatkan upah yang layak setelah menyelesaikan tugasnya. Demikian juga seorang siswa, mereka belajar dengan tekun agar mereka bisa menjawab soal ulangan dan mengharapkan nilai yang memuaskan pada raportnya. Seorang pelayan mengerjakan tugasnya dengan baik dan berharap dapat menyenangkan hati tuannya. Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang mendambakan hasil sebagai upah dari karya kita, yang tentunya akan membangkitkan semangat kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Lalu apakah hidup kita mengikuti Yesus dalam ketaatan pada firman-Nya dan mewartakan kasih-Nya juga ada upahnya. Dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang kedua dikatakan Nabi Daniel mendapat penglihatan mengenai akhir zaman. Penglihatan Nabi Daniel ada pemisahan yang disampaikan bahwa sebagian dari orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun untuk menerima hidup kekal. Dan sebagian lagi
menerima kehinaan dan kengerian. Jika yang dimaksud sebagai orang-orang yang tidur di dalam debu tanah adalah mereka yang telah mati, maka itu artinya bahwa akan ada yang dibangkitkan untuk hidup bersama-sama Allah di dalam kerajaannya, dan yang lainnya di kerajaan kesengsaraan. Siapakah yang sesungguhnya akan menuju kerajaan kekal dan kerajaan maut? Tentu itu akan terjawab saat kita semua telah menghadap Bapa kita. Tetapi dalam Roma 6 ayat 23 menguatkan kita yang percaya kepada Kristus bahwa anugerah kematiannya membebaskan kita dari kuasa maut. Jadi melalui kematian Kristus di kayu salib, kuasa maut telah dipatahkan dan mengaruniakan kita hidup kekal bersama-sama Allah. Inilah bagian bagi orang-orang yang percaya, yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Semua kita pada akhirnya akan menuju masa seperti yang dituliskan dalam kitab Daniel ini. Yang manakah bagian kita? Apakah kita adalah orang-orang yang bangun untuk menerima hidup yang kekal atau kengerian kekal? Tentu upah kita yang percaya adalah hidup kekal bersama Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel mengajarkan bahwa penderitaan ada di dalam kehidupan manusia. Kesengsaraan itu dapat memurnikan umat Allah, dapat menguatkan iman kita, dan dapat memisahkan orang-orang kudus dari orang-orang fasik. Kitab Daniel juga memberikan pengajaran bahwa tidak seorang pun yang telah dipilih Allah akan terhilang dalam kekekalan. Karena itu, marilah kita belajar setia kepada Allah dalam segala sesuatu dan belajar mengimani semua janji penyertaannya. Tetaplah setia dalam kasih dan anugerah Allah hingga kita dipanggil menuju rumahnya yang kekal. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan kiranya memeteraikan dalam hati kami, di mana firman-Mu pagi ini mengingatkan bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal, dan mampukanlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kesehatan dan kekuatan biarlah Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.